Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahas mengenai menghindari penyakit sosial atau kenakalan remaja. Apa aja sih yang sering terjadi kenakalan-kenakalan remaja khususnya di anak-anak SMK gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah perkelahian antar pelajar atau tawuran. Yang kedua yaitu mengkonsumsi minuman keras, dan yang ketiga adalah narkoba. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan membacakan dulu capaian pembelajaran yang harus kita capai nih. Apa sih capaian pembelajarannya? Yaitu peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit sosial, memahami adab bermasyarakat, dan etika digital dalam Islam. Ini termasuk elemen akhlak fase E kelas 11 gitu ya. Setelah capaian pembelajaran, maka kita harus juga mengetahui tujuan pembelajaran yang harus dicapai gitu ya. Yang pertama, tujuannya apa sih? Peserta didik dapat memahami manfaat menghindari penyakit sosial. Penyakit sosialnya apa aja? Perkelahian antar pelajar. Yang kedua, minuman keras. Yang ketiga, narkoba. Itu tujuan pertama. Kita menginginkan bahwa kalian itu bisa memahami manfaat menghindari penyakit-penyakit sosial yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat membuat cerita gambar berupa komik gitu ya tentang menghindari penyakit sosial. Penyakit sosialnya yang tadi yang tiga, perkelahian antar pelajar atau tawuran, minuman keras, dan narkoba. Nah, untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua, Ibu berkolaborasi nih dengan guru mapel lain, yaitu guru bahasa Sunda dan guru DKV, yaitu bagian ilustrasi. Tugasnya apa nih? Nanti kita akan membuat proyek yang berkolaborasi gitu ya. Materinya atau temanya atau tentangnya atau isi ya. Isinya itu di PAI yaitu tentang kenakalan remaja. Bahasa Sunda akan memberikan tugas untuk membuat carpon gitu ya, carita pondok dengan bahasa Sunda gitu ya. Nah, temanya ngambil dari pelajaran PAI yaitu kenakalan remaja, dan guru ilustrasi atau guru DKV akan menyuruh kalian atau meminta kalian untuk membuat cerita gambar berupa cerita gambar atau komik gitu ya, berupa komik yang berisian tentang kenakalan remaja dengan bahasa Sunda seperti itu. Jadi proyeknya cuma satu tugasnya, yaitu membuat cerita pendek berupa cerita pondok atau carpon lah ya, carpon berupa gambar dengan tema kenakalan remaja, bebas mau tentang tawuran, mau tentang minuman keras ataupun narkoba. Oke, kita melanjutkan ke materi yang pertama ya, yaitu perkelahian antar pelajar. Apa sih yang dimaksud dengan perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar atau tawuran adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan dan membuat pihak mereka itu tidak berdaya sih yang bisa menyebabkan para pelajar itu tawuran gitu ya. Yang pertama, faktornya itu pada diri sendiri atau motivasi bahwa saya pengen tawuran gitu, saya nggak suka sama itu gitu. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, faktor dari lingkungan, yaitu misalkan teman gitu ya, geng-gengan misalkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah faktor dari masyarakat, misalkan karena ada orang miskin melihat orang kaya yang salah pergaulan juga, itu bisa mengakibatkan perkelahian antar pelajar. Terus dicap bahwa pelajar
bahwa dia itu seorang pelajar yang nakal gitu ya, misalkan sama gurunya, kamu tuh nakal atau apa, misalkan seperti itu bisa mengakibatkan pelajar berontak gitu ya. Dan selanjutnya ada larangan berkelahi dan bermusuhan, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oke, selanjutnya ada ikhtiar mencegah perilaku menyimpang nih. Apa aja? Yang pertama, beri siswa atau remaja itu kesempatan untuk memperlihatkan minatnya, terus bakatnya itu diperlihatkan gitu. Diberikan mereka itu kesempatan. Yang kedua, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis gitu. Insya Allah itu akan membuat anak itu lebih diperhatikan gitu ya. Selanjutnya, setiap anak itu emang unik-unik gitu ya. Anak yang lahir kembar aja itu bisa berbeda gitu ya. Potensinya sangat berbeda gitu. Itu jangan sampai kita membeda-bedakan. Oke, selanjutnya penyakit sosial yang kedua itu adalah minuman keras. Apa sih minuman keras? Pernah dengar gak kata homer? Apa sih homer teh? Homer adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Kalau menurut hadis, Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah homer dan setiap homer adalah haram. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Oke, selanjutnya ada hukum bahwa mengkonsumsi minuman keras itu haram. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Oke, kita bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dan meminum minuman keras dan judi itu selain hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Itu menurut Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Larangan kita mengkonsumsi minum-minuman keras, berjudi, yang seperti itu.